Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 57 dan Bapak 5, kemudian Bapak Ibu Guru SD 57 dan Bapak 5 yang pada kesempatan ini dan kesempatan hadir di ruang guru ini dalam rangka saya melakukan penindasan tentang budaya positif yang telah saya pelajari dari pendidikan calon guru penggerak beberapa waktu yang lalu. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SDN 27 Angkatan Laut. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan keilmuan. Bapak Ibu, adapun kegiatan ini merupakan salah satu tugas yang harus kami selesaikan dalam program calon guru pendidikan calon guru penggerak. Adapun materi pada pagi hari ini yang ingin saya indahkan kepada Bapak Ibu yaitu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu kira-kira ketika mendengar kata budaya positif di dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa yang terlintas ketika mendengar budaya positif? Perbuatan yang baik. Ada yang lain? Perbuatan atau kegiatan yang bermanfaat. Ya, jadi sama seperti kami ketika ditanya apa sih yang terlintas dalam benak kita ketika dihadapkan dengan kata budaya positif. Nah di sini apa itu budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang etis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita sering mendengarkan ada paradigma perubahan. Satu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, rajinnya disiplin dikaitkan dengan kontrol ya Ibu. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi di sekolah itu kan kita sering mengontrol murid. Misalnya datang ke sekolah itu jam berapa, pulang jam berapa, kemudian tidak boleh mengganggu teman. Untuk memahami tentang budaya positif ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa berpasangan dengan teman di samping. Salah satu dari Bapak Ibu dan teman di samping itu ada yang bertindak sebagai si A dan si B. Nah si A ini mengepalkan tangan, ini gimana? Ya, nah, coba bayangkan satu sebuah rumah mengepal tangan, satu orang mengepal tangan, jadi satu orang nanti ada memberikan perintah.
Coba ibu bayangkan bahwa di tangan bapak ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi bapak ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan bapak ibu. Jadi salah seorang itu mengepalkan tangan, ya. Kemudian teman di samping itu nanti akan memerintah dengan cara membujuk, mungkin bisa juga menghardik, dan juga dipaksa, mengintimidasi, memarahi, bisa juga menggoda, mengkritik, bahkan menawari bapak ibu untuk uang agar bapak ibu bersedia membuka kepalan tangan. Coba bapak ibu coba lakukan. Satu orang yang kepal tangan, sebuah untuk merayu, ya. Tapi ingat bapak ibu, yang kepal tangan itu dia yakin betul tangannya, di dalam tangannya ini sesuatu yang berharga, ya. Kemudian dirayu oleh teman di samping untuk dibuka tangannya. Ya, tapi ingat sekali lagi, yang kepala itu di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, bisa bergantian lagi Bapak Ibu, bergantian lagi. Bapak Ibu punya berbagai cara biar teman membuka, tapi teman juga dengan sekuat tenaga, karena ini adalah sesuatu yang berharga, dia tidak membukanya. Sudah Bapak Ibu? Pertanyaan pertama, apakah mana yang B tadi? Apa yang A tadi? Apakah yang A atau yang B itu membuka kepalan tangannya? Kenapa? Yang satu tidak mampu dirayu, yang lain kenapa tidak membuka tangan? Atau ada yang membuka tangan? Kalau penawarannya terlalu rendah, nah, jadi tidak senilai dengan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangannya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, dalam praktik tadi sebenarnya siapa yang memegang kendali? Yang mengepal tangan. Yang mengepalkan tangan. Iya. Jadi sebenarnya yang itu contoh yang saya sampaikan, bahwa itulah cara pengendalian diri. Jadi kita sendiri yang mengendalikan diri kita. Kemudian Bapak Ibu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, saya pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut. Nah, ini perlu kita sadari Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah anak itu menjadi seperti apa yang kita mau. Kenapa? Karena anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing. Kodrat itu ada dua Bapak Ibu, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu segala potensi yang ada dalam dirinya, misalnya kemampuannya, bakatnya, minatnya, itu kodrat alam. Jadi kodrat itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu oleh kita. Yang mana selama ini saya pribadi itu seringkali memaksa anak itu harus bisa apa yang saya inginkan.
Nah, ini sebuah kekeliruan Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah anak itu menjadi apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Misalnya anak ini dia pintar melukis, jadi ya tuntun kemampuannya ini. Jangan merubah anak itu sudah punya kemampuan melukis disuruh paksa untuk vokal. Tidak bisa Bapak Ibu. Kamu mau pakai yang wali ini menurut Bapak dari belakang. Jadi kalau diibaratkan itu, siswa itu ibarat tanaman padi. Nah, guru itu ibaratkan petani. Ketika petani itu menanam padi, tentu yang tumbuh itu padi. Tidak mungkin akan tumbuh jagung, kedelai atau lain sebagainya. Nah, apa tugas petani? Hanya menuntun tumbuhnya padi. Apakah padi ini tumbuhnya baik atau tidak baik itu tergantung petani dan tanahnya. Jadi itu tugas kita kalau kita kami mungkin kekeliruan kita selama ini memaksa anak itu jadi seperti apa yang kita mau. Nah, tadi kembali ke tadi Bapak Ibu, kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu, Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu ilusi? Hayalannya, ya, hayalan. Ilusi itu hayalan. Jadi di sini Bapak Ibu, berarti kita dari poin ini ada ilusi guru mengontrolnya. Jadi namanya kita bayar. Dari itu bisa dikontrol, tapi sebenarnya diri. Kemudian bahwa membuang bahasa itu karakter. Kita jadi di kelas itu ketika anak itu cara membuat orang merasa bersalah. Dan kalau bahwa apa yang kita lakukan itu buatkan karena anak, itu semua adalah ilusi. Kemudian ini bahwa semua peran positif ketika bermanfaat kita praktekkan mengendali itu adalah ilusi. Kemudian orang yang dapat memiliki jadi poinnya sama Bapak Ibu, tidak apa yang kita mau kepada anak. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Saya pun baru tahu ternyata disiplin itu artinya belajar. Kemudian masa ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Menurut Socrates dan Plato. Ini Socrates itu mungkin ada yang kenal. Socrates itu siapa? Kalau tidak salah, saya pernah baca juga buku Plato, saya pernah baca ini. Kita kan pernah mendengar bapak logika. Siapa yang logika? Itu Aristoteles orangnya. Aristoteles itu dikenal dengan bapak logika. Nah, Plato ini adalah gurunya Aristoteles. Kemudian
Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ya, ketika diharuskan disiplin itu kan tidak nyaman. Ya. Bukan di apa yang kita capai tujuan yang lain. Disiplin kemampuan memerintah diri sendiri dalam kontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang dapat ibu saya itu sudah hafal semua. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu ini yang paling penting Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu baik atau buruknya itu sebabnya memiliki tujuan. Dia dalam keburukan juga punya tujuan, apalagi kebaikan semua punya tujuan. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya makan, minum, punya tempat tinggal, itu salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk dicintai, mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan. Ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, memberi terampil, kompeten, diakui prestasinya maupun keberhasilannya, kemudian didengarkan, kemudian memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi kita ini punya kebutuhan kebebasan, misalnya memilih sesuatu. Misalnya kita pergi ke rumah makan, kita punya kebebasan untuk memilih makanan. Contoh kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kita punya kebutuhan dasar Bapak Ibu, yaitu kebutuhan untuk senang-senang. Jadi menurut beliau ini, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sering melihat anak-anak di kelas itu kan ada yang suka merabut temannya. Itu sebenarnya anak-anak itu sudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kebutuhan dasarnya itu perlu kita tuntun
supaya memilih cara yang positif dalam rangka dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini ada sebuah contoh Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Agus. Namanya Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini kita sering setelah juga kita alami Bapak Ibu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya Agus, dia ini suka meminta makanan temannya dengan cara paksa. Nah, kira-kira Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mendekati ya, betul. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri itu sebenarnya itu yang sebenarnya kita lakukan. Kita dekati, kita nasihati, bahkan tidak jarang kita marahi kepada dia. Yang menjadi pertanyaan lagi, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nanti dari Agus ini akan muncul alternatif jawaban yang kadang kita tidak sadari. Ya, ini penting Bapak Ibu, setiap yang dilakukan manusia itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan yang lima tadi. Ya. Nah, mari kita lihat sebenarnya dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebenarnya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Kita cari tahu dulu, jangan langsung memarahi. Apa alasan Agus ini melakukan tindakan tersebut? Pertama, setelah kita mencari tahu itu kita baca alasannya. Apabila jawaban Agus dengan apa Bu, maka si Agus ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa tadi? Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya cinta. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memiliki keinginannya, berarti si Agus ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya penguasaan. Dia ingin menguasai teman-temannya, cuman dia lakukan dengan cara yang tidak tepat. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawakan bekal itu aja, berarti si Agus ini sedang memenuhi kebutuhan kebebasan dalam memilih. Orang tuanya hanya memberikan makanan itu saja, sementara dia kan ingin yang lain. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasannya yang belum tercapai tadi. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya ketika dia ganggu, banyak kesal, diambil makanannya, berarti
si Agus ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kesehatan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi setiap yang dapat Indonesia itu sebenarnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu Bapak Ibu dari cerita tadi, guru itu dalam mengatasi permasalahan tadi ada 5 juga cara itu Bapak Ibu guru mengatasi situasi tadi. Tapi dari 5 cara ini ada positif negatifnya Bapak Ibu. Kontrol Bapak Ibu ini pertama itu menghukum itu ada 2 cara Bapak Ibu. Pertama menghukum dalam bentuk fisik, misalnya mengejar, memukul. Kemudian ada bentuk hukuman itu berbentuk verbal, misalnya menghakimi, memarahi, tidak membentuk langsung fisiknya. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Kamu lagi. Setiap kemarin kamu, sekarang kamu lagi. Nah itu posisi kontrol membuat anak itu merasa bersalah. Lalu posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai teman. Ini posisi yang sering saya lakukan di kelas. Terus saya mengajak menempatkan itu sebagai teman bagi anak-anak. Cuma nanti ada nilai negatifnya. Kemudian pemantau ini kita memantau anak-anak itu berdasarkan aturan yang kita buat, kita sepakati bersama. Misalnya jam 7.15 anak harus sudah ada. Kalau anak-anak belum hadir jam 7.15 itu melanggar peraturan. Begitupun pulang, itu posisi pemantau namanya. Kemudian ada posisi manajer. Manajer ini mencari tahu apa alasan melakukan kesalahan, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian mengembangkan mental anak, kemudian mencarikan solusi supaya anak itu tidak melakukan kesalahan itu. Ini ini tadi kita dalam kontrol. Bisa lihat. Pertama kita menghukum. Jadi kemudian itu seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya menghakimi, menunjuk, menyakiti, memukul, mencibir. Nah dalam si guru menghukum ini biasanya itu berkata, kalau kamu melakukannya, awas ya, rasa hukum. Lalu dari kontrol hukum hasilnya Bapak Ibu, anak-anak itu ambil di belakang pengawan kan, pengawan pasti itu. Kemudian dia setelah kita hukum, biasanya itu menyerahkan temannya, barang-barang bumi, produk ini. Kemudian dia bisa berbohong Bapak Ibu. Berbohong dia ketika kita tahu yang ada di ini, dan tapi nanti kita mati. Dia berbohong misalnya. Kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pimpin guru jadi karena sudah main marah karena dihukum hari itu. Murid akan berkata Bapak Ibu, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi gitu. Jadi, kemudian apa dampaknya? Anak-anak itu akan mengulangi kesalahannya.
Jadi menghukum itu lebih banyak nilai negatifnya gitu. Ya karenanya kita satu-satu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru itu berceramah mengatakan seharusnya kamu harusnya ibu kecewa dengan kamu. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu? Hampir sama dengan menghukum tadi. Dia menyembunyikan kesalahannya. Kemudian menyangkal. Ini berarti Bapak Ibu bukan saya, itu dia Bapak Ibu. Dan berbohong lagi. Jadi menyangkal itu kan pasti berbohong. Ya. Kemudian murid akan meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Itu jadi mungkin lebih benar atau pasti daripada hukum tadi itu. Lalu murid itu ketika dia ditempatkan merasa bersalah, dia akan apa dampaknya ketika anak itu ditempatkan sebagai mendapatkan merasa bersalah, dia akan menutup diri. Kemudian fungsi kontrol yang berikutnya Bapak Ibu sebagai teman. Jadi dengan berbuat guru membuat alasan untuk murid dengan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ini tidak, ibu pernah membantu kamu. Itu bahasa antara guru dengan anak sebagai teman. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak ibu guru itu teman saya karena lakukannya, tapi saya maksudkan. Kemudian dampak dari murid menjadi lemah, sekali artinya karena guru tidak mandiri. Kemudian yang keempat yaitu memantau. Ini berhubungan dengan pelaksanaan aturan. Biasanya Bapak Ibu dan kami, apa aturannya? Yang berapa kita sepakati untuk masuk? Aturan yang berapa? Yang berapa pulang? Telat dalam kelas, boleh kami ribut. Itu aturan-aturan yang sudah kita sepakati yang ditanyakan ketika kita berada pada posisi pemantau. Kemudian hasilnya siswa akan menyesuaikan diri dengan dikasih kecuali dulu nilai negatif kali, dia akan melakukan melaksanakan aturan itu, tetapi apabila diawasi. Kemudian murid akan berkata berapa banyak pikiran yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu contoh. Lalu hasilnya, dampaknya itu murid berangkat pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini juga selama ini kan kita ketika menjadi yang positif kan kita kasih hadiah. Menurut pakar ini, ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak itu, motivasinya berarti motivasi di dalam diri. Tapi motivasi anak itu memberikan hadiah. Ketika kita ingatkan untuk semester berikutnya tidak ada hadiah, akan menurun semangat anak itu. Maka karena dia berikan itu akan hadiah. Kemudian posisi kontrol yang kelima yang terakhir ini sebagai manajer. Kata Ibu, sebagai guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang membuat kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Ani tadi. Menanyakan dulu apa kesalahannya. Misalnya
Setelah menanyakan kesalahan, itu menanyakan keyakinan kelas. Ini belum saya sampaikan tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu keyakinan yang disepakati di kelas. Ya. Bukan kesepakatan kelas. Antara kesepakatan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Ya, ini kita jelaskan. Masalah kita menyepakati keyakinan itu, ketika ada yang melanggarnya, kita tanyakan apakah yang melakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau melanggar. Melanggar itu yang mana yang mana. Kemudian apa hasilnya? Ini akan membuat pribadi anak. Lalu mulai berkata, bagaimana saya bisa membuat keadaan? Nah, anak ini mulai menyadari kesalahan itu untuk diperbaiki. Jadi ini semangatnya itu keluar dari dalam diri, tidak berdasarkan kurang, tapi keluar dari kesadaran diri. Nah, ini yang diharapkan anak-anak itu punya kesadaran diri. Kemudian dampak pada murid akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Ini sebisa mungkin kita ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, posisikan diri kita itu sebagai guru itu pada posisi manusia tersebut. Nah, bagaimana pelaksanaan contohnya kita juga nanti itu. Nah, sebelum sekali lagi kata saya dulu namanya dulu kepada Bapak Ibu, ini pertanyaan yang namanya kita sampaikan kepada anak-anak ketika berbuat salah. Misalnya, saya kecil, kira-kira posisi mana ini? Betul yang mana? Saya kecil sekali. Membuat orang merasa bersalah. Ya, betul. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Yang mana ini? Kalau terhukum itu kan tadi ada dua ya, ada yang fisik, ada yang verbal. Iya, masih membuat orang merasa bersalah. Ayo, lakukan dari ibu temannya, ya, betul, temani. Biasanya kan begitu di kelas. Wajib terlalu jauh mengunjungi masa bilang ke temannya. Kemudian, apakah mendapat stiker dengan hari ini? Ya. Kalau stiker itu identik dengan hadiah. Apa itu? Hadiah. Ini masuk kepada pemantau. Tapi terakhir yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Masuk Indonesia ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, membuat orang merasa bersalah. Ya, ini tadi yang ditanyakan tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, tentang positif dan diri. Ini belum saya sampaikan sebenarnya dari satu tapi kelas itu Bapak Ibu saya harapkan bisa membuat peraturan kelas. Ya, bisa membuat peraturan kelas, peraturan yang disepakati bersama itu. Jangan buat itu tanpa disepakati dengan siswa. Dari peraturan kelas itu nanti akan melahirkan kemungkinan
keyakinan kelas. Ya. Misalnya begini, peraturan kelasnya tidak boleh mengganggu teman atau kelasnya. Lalu apa keyakinan kelasnya? Saling menghormati. Itu bersifat kalau peraturan itu bersifat konkret, sementara keyakinan kelas itu bersifat menghormati. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan muncul lingkungan yang positif. Kalau kita melaksanakan keyakinan kelas itu akan memunculkan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu akan menghadirkan budaya yang positif. Itu rentetannya. Nah ini ya, keyakinan kelas itu apa sih? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan di bawah ini adalah kelas menurut dosen. Ini bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu. Yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan yang universal. Dalam keyakinan tadinya banyak bukan saya buat menghormati dan orang lain, disiplin waktu, juga belajar aman dan nyaman, menjaga kebersihan, berani menyampaikan pendapat, selalu berpetunjuk yang baik. Ini jangan terlalu banyak supaya anak itu bisa menghafalnya. Sebagai berkontribusi dalam bagian kelas untuk pendapat. Jadi dalam itu melibatkan anak-anak. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan itu harus ditinjau kembali kalau memang dirasa sudah tidak cocok. Kita bisa mendapatkan penunjuk kembali, tapi hanya visi sekolah yang kita susun kemarin begitu. Nah ini contoh perbedaannya. Kalau peraturan itu biasanya contohnya selalu kembalikan beberapa peraturan yang dicoba. Kita membuat kita buku diambil atau di raknya itu aturannya. Lalu dari aturan itu kira-kira apa yang kita inginkan? Namanya bertanggung jawab. Buku yang diinginkan itu. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa yang diharapkan itu? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah yang seni sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen dan tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturannya. Apa keyakinannya? Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kesehatan. Ini tidak perlu saya lagi ya. Nah, untuk keyakinan kelas dan dan peraturan kelas itu sebenarnya itu dibuatkan seperti ini. Pakai kertas kepala itu. Apabila perlu kita kelas Manila,
biar semua siswa itu dapat membaca dan mengingatnya. Ini punya orang lain yang bisa ambil contohnya. Hanya 5 saja untuk pertanyaan. Nah, sekarang kita ke restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini langkah yang perlu kita lakukan ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan. Jadi ada 3 cara bersifat bersiklus ya. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali ke mereka di karakter yang lebih. Yaitu ketika anak itu melakukan kesalahan itu biasanya anak itu merasa diri asal kejadian Bawa Vicky. dan Bawa Vicky. merasa apa ya, ketika kita melakukan kesalahan tapi berubah dari itu sudah terbiasa ya malu segala macam. Melalui restitusi, guru dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan positif serta memulihkan dirinya setelah berjasa. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan bukan paksaan. Tahap restitusi Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, pertama kita stabilkan identitasnya. Ayo dari itu kalau kita stabilkan. Bagaimana caranya? Dengan berkata kepada anak itu, berkata itu tidak ada alasannya. Tidak ada semua yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Sampaikan itu kepada siswanya untuk mengembalikan rasa percaya diri anak itu. Ya. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi semangat anak itu. Kemudian bapak atau ibu guru sebenarnya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi nanti kita cari solusinya. Tidak mengatakan itu. Karena sampaikan kamu salah, kamu tidak boleh karena kita menyampaikan itu kepada anak. Itu akan menurunkan semangat anak. Kemudian kamu pernah merasa begitu kalau anak itu tidak asal melakukan kesalahan itu. Kemudian tahap kedua validasi tindakan. Tindakan yang salah. Misalnya kamu bisa melakukan hal itu kayak gini ya. Artinya saya bojone misalnya saya sudah anak atau juga cara-cara yang lebih besar dari ini. Ini tidak menurunkan semangat anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya kepada anak, apa alasannya? Seperti dilakukan oleh ibu tadi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kalimat-kalimat ini kalimat yang mendukung, tidak mengucilkan anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa? Keyakinan itu. Jadi, misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kembali ke keyakinan. Kemudian, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Kita akan kembali semua. Apa banyak kita tentang kelas ideal? Kamu jadi orang seperti apa?
ini rata-rata ketika Kelas berapa? Amerika Serikat jadi itu tentunya ada 3 restitusi seperti 3 restitusi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah anak. Nah ini betul. Nah sekarang kita ke slide terakhir, refleksi. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang menjelaskan penjelasan saya tentang bahasa atau bagaimana? Misalnya yang kemarin kita ketika menghadapi anak yang bersalah, kita cenderung menghukum. Biasanya kita menghukum ya. Nah, mulai hari ini mari kita bersabar, jangan menghukum karena dampaknya itu luar biasa terhadap semua orang. Kemudian setelah mengikuti materi pembahasan definisi pada hari ini, saya jadi paham bahwa ini mungkin atau ada yang mau menyampaikan itu sendiri. Pertanyaan kedua. Boleh dilisankan, boleh juga ditulis, tapi baiknya itu dilisankan juga. Setelah mengikuti materi penindasan atau diskriminasi ini, pada hari ini saya menjadi paham bahwa boleh itu saja kalau begitu. Itu bisa jadi beberapa orang. Kemudian target sasarannya apa? Target maksudnya itu ketika menemui anak yang pada kegiatan pendidikan kemarin hanya saja dianjurkan itu sebisa itu ada menggunakan fungsi kontrol sebagai manajer. Kalau Boleh pengibaran dia menggunakan dulu dan dia tulis ini tapi ay natanao jika kami serap keadaannya memungkinkan. Tetapi ketika kita melakukan ujian keempat tadi, kita cepat-cepat kembali ke SC manager. Jadi untuk dampak positif itu tidak dibicarakan dari yang dibicarakan kalau untuk dampak positifnya belum mungkin bisa kita diskusikan di sini. Untuk dampak positifnya. Iya kemarin ada komentar ini memang susah kita ada praktek yang luar biasa ada panggung melakukan hal itu tetapi tidak bisa langsung hasilnya pada saat itu karena memang karakter anak itu sudah terbentuk dari kecilnya dan perlu dipahami juga tidak semua pelanggaran itu diselesaikan secara institusi ini
pelanggaran yang berat itu tetap sekolah dan diambil gitu. Ini hanya untuk pelanggaran yang masih dengan ya, sampai yang misalnya berbau kekerasan yang mengakibatkan temannya terluka dan sebagainya itu tidak dilakukan dengan cara seperti ini. Ya, itulah guru sabar. Walaupun sabar itu ada sabarnya, tapi tetap sabar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.